Bab 3. Pengantin yang mengapung, bagian 2. Kalau bukan satu masalah, pasti masalah lain, ya, kata Duo muram. Awalnya, ia dan Mao Mao berencana pergi berbelanja hari ini, tetapi setelah kejadian malam sebelumnya, hari ini pun kembali menjadi hari tanpa jalan-jalan. Mao Mao sebenarnya menantikan kesempatan untuk menemukan benda-benda aneh apa saja yang ditawarkan ibu kota barat, tetapi ternyata tidak jadi. Sebagai gantinya, ia mengenakan pakaian bernuansa suram. Dari semua hal yang ia kira mungkin terjadi dalam perjalanan ini, ia tidak pernah membayangkan akan menghadiri sebuah pemakaman. Harus kuakui, aku tidak menyesal karena itu berarti tidak ada perjamuan malam ini, tapi aku berharap alasannya berbeda, kata Duo sambil menyesap tehnya. Jadi bukan hanya Mao Mao yang merasa terbebani oleh pesta-pesta setiap malam. Saat itu hanya ada dirinya, Duo, dan Suirei di dalam ruangan. Itulah sebabnya Duo bisa melontarkan komentar yang agak kurang hati-hati seperti itu. Suirei diizinkan pergi tanpa pengawasnya ketika berada bersama Duo, tetapi Mao Mao meragukan wanita muda pendiam itu benar-benar merasa santai. Duo, di sisi lain, menyukai hiburan, kesenangan, dan hal-hal menarik, jadi mungkin ia terus-menerus menggoda Suirei yang selalu serius itu. Tersudut sampai merasa satu-satunya jalan keluar adalah membunuh diri. Itu tragedi, kata Duo. Bunuh diri, itulah kesimpulan resmi. Sebuah catatan ditemukan di kamar pribadi wanita muda itu, menyatakan bahwa alasan kematiannya adalah kesedihan karena harus pindah ke negeri asing yang jauh. Suasana riuh di perjamuan langsung membeku, dan sang pengantin pria kehilangan kendali saat melihat catatan itu. Ia mulai memaki ayah pengantin wanita, sebagian besar yang ia katakan menggunakan bahasa asing dan tidak dapat dimengerti Mao Mao, meskipun cukup jelas bahwa kata-kata itu tidak pantas diulang sekalipun ia memahaminya. Penduduk ibu kota barat tampaknya mengerti apa yang dikatakan pria itu, tetapi mereka hanya menatap tanah dengan sedih. Jinshi menunjukkan catatan itu kepadanya, dan Mao Mao yakin bahwa catatan tersebut memang ditulis oleh sang pengantin wanita. Namun ia tidak mengatakan apapun tentang tersudut. Duo memberi kesan yang sangat mirip dengan permaisuri Gyokuyo. Mao Mao melihat bahwa mantan selir ini tidak boleh diremehkan, salah satu bawahannya lah yang menemukan parfum itu juga. Namun Mao Mao tidak tahu persis seberapa banyak yang diketahui Duo, jadi ia harus berhati-hati dengan apa yang ia katakan. Beginilah kelihatannya, putus asa karena pernikahannya, sang pengantin wanita membunuh diri, memastikan semua orang melihatnya tergantung dari pagoda sebelum tali putus dan ia jatuh ke tanah. Tidak hanya itu, ia kebetulan menjatuhkan sebuah lentera saat mendarat, sehingga pakaiannya terbakar. Tetapi apakah itu kebenarannya? Jinshi tampaknya berpikir bahwa sesuatu yang ia lakukan telah menyebabkan wanita muda itu bunuh diri, tetapi Mao Mao tidak punya cara untuk mengetahuinya. Ada kemungkinan besar wanita itu adalah orang yang memberikan parfum kepada saudari tiri selir Lishu, tetapi itu juga sesuatu yang belum pasti. Maka Mao Mao akan menghadiri pemakaman dengan segala sesuatu masih terselubung dalam ketidakjelasan. Benar, ia mungkin saja dapat menolak jika bersikeras, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di benaknya. Jinshi juga akan pergi. Biasanya ia tidak punya alasan untuk menghadiri pemakaman putri seorang pejabat setempat, tetapi ayah pengantin wanita telah memohon kepadanya agar datang. Kehadiran Jinshi dan Gyokuen lah yang meredakan kemarahan sang pengantin pria yang mengamuk. Mereka kemudian mengetahui bahwa yang diteriakkan sang pengantin pria adalah, ini sudah yang kedua kalinya. Bisakah kalian memberiku pengantin ketiga? 2 kali, ya? Pikir Mao Mao. Cukup mudah untuk menyimpulkan bahwa di balik pernikahan yang tampak biasa ini, ada sesuatu yang sedang terjadi. Sudah hampir waktunya, Nyonya, kata Mao Mao, bangkit dari kursinya. Tentu saja. Duo meletakkan tehnya dan melirik Mao Mao. Ngomong-ngomong,
Maafkan aku. Ya, Nyonya? Mao menatapnya dengan rasa ingin tahu. Cara bicara Ah Duo itu luar biasa hati-hati. Kalau pangeran malam pergi, kurasa pelayannya yang itu akan bersamanya, ya? Saya rasa begitu. Mereka sedang membicarakan ajudan sekaligus pengawal Jinshi, Basen. Ia mematahkan jari-jari tangan kanannya saat memukul singa, tetapi saat itu ia begitu sepenuhnya terbakar semangat hingga bahkan fakta bahwa jari-jarinya mengarah ke arah yang tidak wajar pun tidak mampu menghentikan kegilaannya. Apa kita yakin tentang dia? Kudengar dia putra Gaoshun. Menurutmu bagaimana dia? Setelah sesaat, Mao berkata, saya rasa itu untuk Tuan Jinshi yang memutuskan, dan bukan tempat saya untuk berkomentar. Kemampuan fisik Basen tentu tidak perlu diragukan, tetapi secara pribadi ia masih punya beberapa hal untuk dipelajari. Meski harus diakui, pendapat Mao tentang dirinya dalam hal itu mungkin dipengaruhi oleh kenyataan bahwa ia pernah melihat Gaoshun bekerja. Bagaimanapun, ia mencoba berpikir optimis, bukan seolah-olah Basen adalah satu-satunya pengawal atau pembantu pribadi Jinshi. Jadi pasti tidak apa-apa, bukan? Kau benar-benar merasa tidak berada dalam posisi untuk mengatakan apapun? Ah Duo tampak muram. Suirei menuangkan air panas baru ke dalam cangkir Ah Duo yang kosong. Tidak, Nyonya. Itu bukan sesuatu yang bisa saya pengaruhi. Dimengerti. Mao meninggalkan ruangan, melayangkan tatapan bingung kepada Ah Duo saat ia pergi. Biasanya, hal semacam ini mungkin ingin ditangani sebuah keluarga secara diam-diam, tetapi karena kematian wanita muda itu terjadi di hadapan publik, pemakamannya nyaris tidak mungkin dibuat pribadi. Saat kediaman keluarga itu mulai terlihat, mereka dapat melihat sungai perempuan berpakaian putih mengalir masuk ke dalamnya. Para wanita peratap dilihat dari kerudung mereka. Jumlah mereka cukup banyak, Mao mengamati. Karangan bunga tersebar di mana-mana, begitu pula para pelayan yang keluar dengan kepala tertunduk untuk menyambut para tamu. Mao tidak yakin apakah kebiasaan menghadirkan wanita peratap ada di daerah barat yang jauh ini, tetapi keluarga itu mengikat kaki wanita muda mereka, jadi mungkin mereka juga menjalankan adat pemakaman ala ibu kota. Di meja penerimaan, jumlah wanita peratap dikonfirmasi, dan mereka diberi papan kayu yang berfungsi sebagai tanda pengenal. Ayo, lewat sini. Mari, kata seorang pelayan, dan para wanita mengikutinya. Kali ini Lahan bergabung dengan Mao dan yang lainnya. Barang bawaan mereka mencakup uang dan perlengkapan rumah tangga yang terbuat dari kertas. Mereka tidak memakai barang sungguhan, tanya Mao. Mungkin kalau orang kaya baru, dengus Lahan. Baiklah kalau begitu. Ia tidak menyiapkan benda-benda kertas semata-mata karena pelit. Sudah menjadi kebiasaan bagi para pelayat untuk memberikan uang dan perlengkapan sehari-hari yang terbuat dari kertas, yang kemudian akan dibakar agar almarhum dapat menjalani kehidupan yang nyaman bahkan di alam berikutnya. Bahkan masa tinggal seseorang di neraka, sering dikatakan, bisa dipersingkat dengan suntikan uang. Lahan menggerutu karena tidak diajak ke perjamuan dan hanya diseret ke pemakaman, tetapi begitulah keadaannya. Dengan keberadaannya di sana, Mao tidak perlu tetap berada dalam orbit Jinshi. Rikuson tidak hadir, ia tetap tinggal. Mungkin ia punya tugasnya sendiri. Lagi pula, ini kertas yang sangat bagus. Bukan potongan berkualitas rendah. Benar, bahan untuk uang kertas itu sangat baik. Kertas itu bisa berdiri dengan bangga di samping apapun dari desa Tabib Gadungan, meskipun Mao tidak tahu apakah asalnya dari sana atau bukan. Namun ketika ia melihat catatan bunuh diri wanita muda itu, ia sempat berpikir bahwa ibu kota barat tampaknya memiliki banyak sekali kertas yang sangat bagus. Itu karena tempat ini adalah persimpangan perdagangan, kata Lahan kepadanya.
Tidak ada yang mengirim barang terburuk mereka ke dunia luar. Li memang pernah mengekspor kertas pada masa ketika produknya dikatakan bisa dijual dengan harga tinggi bahkan di barat. Ketika produk berkualitas rendah mulai menjamur, bisnis ekspor itu nyaris mati, tetapi tampaknya masih ada barang bagus yang bisa didapat. Hari sebelumnya, mereka berada di rumah besar itu dalam remang-remang senja, dan kini, di siang hari, Mau-Mau bisa melihat beberapa bagian kediaman yang mulai rusak. Tempat ini dulunya sebuah rumah besar yang mewah, tetapi pemilik barunya tidak memiliki kemampuan untuk merawatnya. Pernikahan dengan seseorang dari Xiaoh, renungnya. Itu juga terasa ganjil. Penting untuk diplomasi, mungkin, tetapi keseimbangan kekuatannya terasa timpang baginya. Misalnya, perjamuan memang diadakan di sini, tetapi segala hal lain tentang pernikahan itu akan ditangani di negeri pengantin pria. Dan cara pria itu bersikap setelah kematian pengantinnya hanya bisa disebut merendahkan. Lahan, tampaknya, sudah mengetahui cerita itu yang ia bagikan kepada Mau-Mau dalam perjalanan. Keluarga ini dibawa ke sini untuk menggantikan klan Yi, tetapi juga, dari yang kudengar, untuk menyingkirkan mereka. Ibu dari kaisar sebelumnya, dengan kata lain, permaisuri yang berkuasa, adalah seorang pragmatis. Ia menganggap pejabat yang tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai gangguan, bahkan jika mereka membanggakan garis keturunan baik dari wilayah tengah negeri. Ia memikat beberapa keluarga ke wilayah barat dengan janji nama keluarga jika mereka pergi untuk mengawasi daerah itu. Keluarga sang pengantin wanita adalah salah satunya. Namun orang yang tidak kompeten tidak tiba-tiba menjadi kompeten hanya karena perubahan pemandangan. Sebagian keluarga hancur karena penyakit di iklim yang asing, yang lain jatuh dalam kemiskinan dan menghilang. Mengapa permaisuri yang berkuasa melakukan sesuatu yang tampak begitu gegabah ketika wilayah barat secara luas diakui sebagai hal penting bagi pertahanan nasional? Mungkin karena pada masa itu ia berada di puncak kekuasaannya, dan jika beberapa keluarga jatuh, ya, ada keluarga lain yang bangkit menggantikan mereka. Keluarga permaisuri Gyokuyo, misalnya. Wanita muda di pesta pernikahan kemarin seharusnya memperkuat keluarganya dengan pergi ke negara lain sebagai pengantin. Keluarga ini lebih suka berbisnis di tempat mereka memiliki hubungan darah. Menciptakan hubungan itu dengan menikahkan putri-putri mereka adalah cara rumah tangga itu bertahan selama bertahun-tahun. Pengantin pria itu sebenarnya seharusnya menikahi sepupu gadis yang meninggal. Putri dari adik laki-laki kepala keluarga, kurasa, kata Lahan. Jadi apakah adik laki-laki yang dimaksud itu pria yang terlalu banyak disiram air dari kolam koi? Mungkin ia merayakan pernikahan itu seakan-akan itu pernikahan putrinya sendiri. Dia bunuh diri 10 hari sebelum upacara. Dia tidak terlihat seperti pria yang baru saja mengalami tragedi semacam itu. Ada banyak hal di dunia ini yang menuntut kita memasang wajah terbaik, mau ataupun tidak, kata Lahan. Jadi itulah maksud ucapan pengantin pria tentang yang kedua kalinya. Dan bayangkan, ia kehilangan kedua calon istrinya dengan cara yang persis sama. Mereka pasti mengira negeri asing itu benar-benar mengerikan. Langkah kaki Lahan dan Mau-Mau terdengar saat mereka berjalan di atas batu pijakan, kaki mereka dibasahi percikan air dari ikan koi yang berkelebat di kanal. Ikan-ikan itu, yang pola makannya buruk sekali, untuk ukuran ikan, datang dan berkumpul ketika mendengar pengunjung mendekat. Suara segar cipratan air pun meningkat. Sudah ada kerumunan di depan rumah besar itu, kelompok wanita peratap meratap keras. Mau-Mau mengenali banyak hadirin dari hari sebelumnya. Lihat mereka semua, pikirnya. Sebagian maksudnya adalah para hadirin, tetapi yang benar-benar menonjol adalah para wanita berbaju putih. Pasti ada lebih dari 50 orang yang membuat keributan penuh duka dan ratapan. Mungkin sebagian tamu membawa peratap sebagai bentuk sopan santun, tetapi tetap saja jumlahnya terasa banyak. Meratapi orang mati adalah pekerjaan para wanita ini,
Tetapi Mao Mao merasa mereka sedikit menahan diri kali ini, mungkin karena jika mereka semua meratap sekuat-kuatnya, orang tidak akan bisa mendengar pikirannya sendiri. Itu adalah pengingat yang tidak menyenangkan bahwa mereka, pada kenyataannya, sedang berkabung sebagai pekerjaan. Dengan begitu banyak wanita hadir, pasti ada yang lebih baik dalam pekerjaan itu daripada yang lain. Beberapa terdengar sedikit malu-malu, mungkin mereka masih baru. Yang lain tersandung keliman panjang pakaiannya. Pasti sulit, terus menangis sepanjang upacara pemakaman yang sangat panjang, dan dari waktu ke waktu barisan depan dan belakang para wanita itu akan bertukar tempat. Mereka tampaknya bergantian menjalankan tugas menangis, menghemat tenaga. Sulit mengatakan apakah para peratap yang berpikiran efisien seperti itu benar-benar akan membawa kedamaian bagi orang mati, tetapi secara pribadi Mao Mao tidak percaya ada apapun setelah titik kematian. Dan para wanita ini memang harus makan. Mao Mao mendongak. Di luar taman, ia bisa melihat pagoda 4 tingkat. Ia bertanya-tanya apakah mungkin mendapatkan sudut pandang yang berbeda tentangnya di siang hari dibandingkan malam hari. Ia mulai berjalan maju dan hampir jatuh ke dalam kanal yang tidak ia sadari. Ia meraih lahan yang berdiri di sebelahnya. "Apa yang kau lakukan?" bentaknya. "Maaf." Bahkan jika ia jatuh, kanal itu tidak terlalu dalam, tetapi ikan-ikan koi sudah tiba, tertarik oleh suara berisik. Malam sebelumnya, lentera-lentera yang mengapung telah menyelamatkan siapapun dari jatuh, tetapi ia menyadari bahwa ini adalah bagian medan yang cukup berbahaya. Jarak ke pagoda cukup jauh, dan kemarin mereka tidak hanya berlari ke sana, tetapi juga berlari menaiki seluruh tangganya. Itu benar-benar berat. Tangga, jarak ke pagoda. Mao Mao ingat ada sesuatu yang terasa janggal malam sebelumnya. Apa itu? Ia hampir mendapatkannya. "Hei, kalian! Dia bukan makanan, candalahan." Ikan-ikan koi, tidak memedulikannya, terus membuka tutup mulut ke arah Mao Mao, berharap mendapat remah-remah. Tepat saat itu angin berembus, dan sebagian uang untuk orang mati jatuh ke kanal. Ikan-ikan koi langsung menyerbunya, dan kertas itu dengan cepat lenyap tanpa jejak. Mao Mao tidak mengatakan apapun, hanya menatap ikan-ikan itu. "Apa yang kau lakukan? Mereka juga bukan makanan. Kau tidak bisa memancing di sini." Ia terdengar seperti sedang bercanda lagi, tetapi Mao Mao mengulurkan tangannya ke arahnya. "Kertas. Kertas. Aku tahu kau membawa kertas coretan. Beri aku selembar." "Ada apa tiba-tiba?" gerutu Lahan, tetapi meski begitu ia mengeluarkan kertas dari lipatan jubahnya. Mao Mao merobeknya dan menjatuhkannya ke kanal, tempat kawanan koi kembali melahapnya dengan rakus. Mulut Mao Mao sempat terbuka selama sesaat, lalu ia berkata, "Itu dia." Ia mulai berjalan cepat menuju pagoda. "Hei!" seru Lahan. Tempat di mana pengantin wanita tergantung dari pagoda dapat terlihat dari paviliun tempat pesta pernikahan diadakan, tetapi semakin dekat seseorang, tempat itu menghilang dari pandangan. Mao Mao mempercepat langkahnya, berlari sampai ia dapat melihat kolam tepat di bawah menara. "Apa yang kau cari? Apa yang terjadi?" Lahan terengah-engah saat menyusulnya. Mao Mao mengangkat keliman gaunnya dan masuk ke dalam kolam. Ada jarak pendek antara pagoda dan air. Di sanalah tubuh pengantin wanita ditemukan. Ketika seseorang jatuh dari jendela, "Lahan, di mana mereka mendarat?" tanyanya. "Biasanya ke bawah," katanya. "Ya, dan di sanalah mereka menemukan jasad hangus itu. Namun, bagaimana jika yang jatuh adalah sesuatu yang lebih ringan daripada manusia? Katakanlah kecepatan dan arah anginnya kira-kira seperti sekarang. Itu tergantung beratnya. Kurang dari 2 kin,
tetapi ukurannya kira-kira sebesar manusia. Kalau begitu, Lahan membetulkan kacamatanya, memperkirakan jarak dengan mata. Ia menjilat jarinya dan mengangkatnya ke arah angin. Sedikit lebih jauh dari bangunan dibandingkan tempat kau berdiri sekarang, kurasa. Dan jika kita memperhitungkan posisi atap. Benar, atap. Jika itu dimasukkan dalam perhitungan, ada sesuatu yang tidak masuk akal. Sekarang setelah ia bisa melihatnya dalam cahaya, ia yakin. Lahan melihat bercak hangus di tanah tempat jasad ditemukan, lalu menatap atap. Kemudian ia memiringkan kepala. Tentu saja, jika Mao bisa mengetahuinya, sempoa manusia ini tidak mungkin gagal menyadarinya. Jika ia ada di sana malam sebelumnya, ia pasti sudah mendeteksi kejanggalan itu jauh sebelum Mao bergerak ke tempat yang ditunjukkan Lahan, lalu menggulung lengan bajunya dan mencelupkan kedua tangan ke dalam air, menggali-gali dasar kolam. Sementara itu, Lahan sudah duduk, tampaknya berniat mengamati keadaan. Ia memegang ranting kecil untuk menyibukkan diri, menggunakannya untuk menulis di tanah. Mungkin sedang menghitung sesuatu. "Apa yang Anda lakukan, Nyonya?" teriak seorang pelayan yang menyadari tamu itu bermain-main di kolam. Perilaku yang tercela di rumah yang sedang menjalankan pemakaman, tentu saja. "Tolong keluar dari sana sekarang juga." "Jangan hiraukan saya," kata Mao, mengabaikan pria itu dan kembali memasukkan tangan ke kolam. Dasarnya berlumpur, pupuk yang sangat bagus. Banyak kotoran ikan yang membuatnya penuh nutrisi. "Anda dengar sendiri," kata Nona, kata Lahan dengan acuh tak acuh, tetapi pelayan itu terus berusaha menghentikan Mao. Mao tetap mengabaikannya, melanjutkan galiannya. Jika dan ketika ia menemukan apa yang ia perkirakan akan ia temukan, semuanya akan terpecahkan. Lahan tidak menghalanginya, tetapi ia juga tidak benar-benar membantu, hanya sesekali melirik ke sekitar. Mao mendengar pelayan itu mencebur ke kolam di belakangnya. Ia merasakan pria itu menarik tangannya. Ia mencoba berlari, tetapi kakinya tersangkut lumpur dan ia terjerembab kepala lebih dulu ke dalam air. Ia akhirnya tertutup kotoran, sementara pelayan itu masih berusaha memegangnya. Namun tepat pada saat itu, sebuah suara indah dan jelas terdengar, "Apakah kau menemukan sesuatu?" Seolah-olah dia menunggu saat yang sempurna untuk muncul, pikir Mao. Jinshi telah muncul. Basen berdiri di belakangnya, tampak tercengang. Mao menghapus lumpur dari wajahnya dan mengangkat sepotong tali yang ujungnya telah putus. Itu berarti sang pengantin wanita. Dalam benaknya, Mao meninjau kembali apa yang ia ketahui. Ada hal misterius lain tentang rumah besar ini, dan jika ia dapat mengungkap kebenarannya, misteri itu akan terpecahkan. Sang pengantin wanita masih hidup, umum Mao, lalu menyeringai. Mao meminta sebuah ruangan untuk membersihkan diri dan berganti pakaian. Ia sangat ingin mandi dengan benar, tetapi mereka tidak punya waktu. Ia membenci rasa lumpur yang menempel di kulit kepalanya, tetapi ia hanya perlu tersenyum dan menahannya. Setelah berganti pakaian, ia diantar ke ruang utama rumah besar itu. Tuan kediaman dan keluarganya menatapnya dengan pandangan kotor saat ia masuk, jelas tidak senang karena seorang tamu bersikap begitu keterlaluan di sebuah pemakaman. Jinshi dan Basen berada di sana, bersama Lahan dan para pengawal, tetapi ia tidak melihat pengantin pria dari kemarin. Bahkan, ia merasa tidak melihat pria itu ikut serta dalam pemakaman sama sekali. Di atas meja tergeletak potongan tali yang ditemukan Mao. Ia menatap keluar jendela dan melihat para wanita berpakaian putih masih sibuk menangis. Upacara pemakaman akan berlanjut sampai besok, jadi mungkin para wanita itu akan menginap di sini. Tamu-tamu lain sudah pulang, hanya para wanita itu, orang-orang yang tinggal di rumah ini, dan rombongan Mao yang tersisa.
Bolehkah saya bertanya, menurut Anda apa sebenarnya yang sedang Anda lakukan? Kata tuan rumah yang murung. Ia tampak tidak begitu marah, melainkan lebih seperti diliputi duka. Wanita muda ini akan menjelaskan semuanya, kata Jinshi, mengantar Mao Mao ke tengah ruangan. Tali di atas meja itu kotor, namun tetap jelas masih baru. Saya tahu dia seharusnya seorang wanita dari keluarga La, tetapi kami sedang berduka atas kematian anak kami, kata tuan rumah. Tidak bisakah Anda membiarkan kami tenang? Tentunya bahkan Pangeran Malam, ia berbicara dengan hati-hati, tetapi jelas sekali ia sedang mengkritik Jinshi. Cara tubuhnya gemetar saat mengatakan itu menunjukkan betapa besar keberanian yang harus ia kumpulkan. Ya, dan aku harus meminta maaf karena mengganggu duka kalian. Namun, jika kami boleh meminta sedikit waktu kalian, kata Jinshi, suaranya lembut, tetapi tegas. Para tamu sudah pulang dan kami harus membersihkan tempat ini. Bolehkah setidaknya saya membubarkan para wanita peratap? Jinshi melirik Mao Mao, tetapi Mao Mao menggelengkan kepala. Jinshi mundur selangkah seolah mengatakan bahwa ia mempercayakan semuanya kepadanya mulai dari sini. Mao Mao berkata, saya akan merasakan hal yang sama seperti Anda, jika pengantin wanita benar-benar meninggal. Lalu ia mengambil tali itu dan pergi keluar. Ikutlah dengan saya. Apa maksud semua ini? Tuan rumah menggeram, tetapi Mao Mao mengabaikannya dan berdiri di depan para wanita berpakaian putih. Yang lain memperhatikannya dengan bingung saat ia berjongkok. Dengan seruan, "Hiyah!" ia meraih jubah dua wanita peratap dan mengibaskannya ke atas. Rahang para penonton nyaris jatuh ke tanah. Matahari sangat kuat di wilayah ini, dan orang-orang menjaga kaki mereka tetap tertutup, aman dari sinarnya, sehingga tungkai yang Mao Mao singkap tanpa pucat sebagaimana mestinya. Semakin lapar akan loba putih, ia terus berjalan sambil mengangkat rok para wanita itu, sementara mereka berteriak dan menjerit. Ini membangkitkan kenangan, pikir Mao Mao. Dulu pernah ada seorang pedagang dengan selera meragukan yang mengumpulkan sekitar 10 pelacur dan menghabiskan sepanjang malam mengangkat rok mereka. Sang nyonya pengelola berdecak dan mengeluh bahwa itu perilaku yang amat murahan, tetapi pria itu membayar 3 kali lipat dari tarif biasa, jadi ia tidak akan menghentikannya. Singkatnya, Mao Mao pada dasarnya sedang bertingkah persis seperti lelaki tua yang gila nafsu. Para wanita yang roknya telah diangkat segera berjongkok, berusaha menyembunyikan diri, sementara mereka yang belum terkena giliran Mao Mao panik dan mencoba lari. Sial! Ini lebih menyenangkan daripada yang kukira. Ia belum memahami apa hebatnya sampai ia melakukannya sendiri, mengejar para wanita peratap sambil menarik keliman gaun mereka. Akhirnya ia mulai memahami apa yang dirasakan lelaki tua penuh nafsu itu. Yah, itu tidak baik. Salah satu wanita peratap terlihat tidak terlalu atletis. Ia mencoba melarikan diri tetapi tidak bisa berlari, malah tersandung dan terhuyung. Mao Mao tidak menunjukkan belas kasihan, berdiri di depannya dan melenturkan jari-jarinya. Jeritan wanita itu bergema di halaman, tetapi Mao Mao meraih roknya. "Kau! Belajarlah sedikit sopan santun," seru Jinshi. Ia menyertai tegurannya dengan sebuah pukulan ke belakang kepala Mao Mao. Mao Mao berbalik dan melihat bahwa Jinshi tampak benar-benar jengkel. "Saya sangat menyesal," kata Mao Mao, melepaskan genggaman rok yang berhasil ia dapatkan. "Tapi saya sudah menemukan yang saya cari." Mengintip dari bawah keliman rok gadis itu adalah sepasang sepatu. Ia hampir terlepas dari sepatu itu saat mencoba melarikan diri, karena ukurannya sama sekali tidak sesuai. Kakinya dibalut perban, dan sesungguhnya hampir tidak terlihat seperti kaki sama sekali. Wanita peratap ini memiliki kaki yang diikat. Berikutnya Mao Mao mengambil kerudung pelayat itu dan perlahan menariknya lepas, memperlihatkan seorang wanita muda cantik dengan wajah basah oleh air mata. "Maafkan aku,"
kata wanita muda itu sambil menangis. Siapapun yang ia mintai maaf, jelas bukan Mao Mao. Mao Mao mulai berkata, tetapi sebelum ia bisa mengeluarkan kalimat inilah pengantinmu yang hilang, seorang wanita lain dengan kaki terikat melemparkan dirinya di antara mereka. Mungkin salah satu dayang sang pengantin? Namun dengan kaki terikat yang telah terungkap, wanita itu tidak akan bisa pergi. Mao Mao dan kini Jinshi tidak akan membiarkannya. Mereka tidak bisa membiarkan wanita itu kabur. Pikiran itulah yang mengilhami kata-kata kejam yang kemudian diucapkan Mao Mao. Jasad yang kalian bakar. Apakah itu milik kakak perempuanmu? Setelah ia bunuh diri, wanita peratap itu menggigil. Jasad itu sudah memiliki bekas di lehernya. Itulah sebabnya kalian membuat pertunjukan besar dengan menggantung dirimu. Lalu kalian membakar jasad itu agar tak seorang pun bisa memastikan apa yang telah terjadi padanya. Wanita muda itu terdengar terisak, bukan tiruan duka yang buruk, itu pekerjaan menangis yang sangat baik, yang pasti akan lolos standar dalam pekerjaannya. Ayah pengantin wanita, yang menonton dalam diam sampai saat itu, akhirnya meledak. Sekali lagi, saya sama sekali tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Saya harus meminta Anda untuk tidak lagi menodai pemakaman anak saya. Tidak mungkin wanita peratap ini adalah putri saya. Ia bergabung dengan dayang itu berdiri di depan Mao Mao. Benar, saya berbicara kepada Anda tentang putri kecil saya, tetapi terus terang, saya tidak meminta Anda mencampuri setiap tempat hingga sedalam ini. Kemarahan pria itu tampak jelas. Kemudian paman pengantin wanita ikut campur dengan banyak gerakan tangan. Jika gadis itu hidup, lalu bagaimana kau menjelaskan apa yang terjadi semalam? Kita semua melihat pengantin wanita menggantung dirinya. Dan kita menemukan jasad di tanah. Itu fakta. Namun Mao Mao menggelengkan kepala. Memang benar, pengantin wanita menggantung dirinya dari tingkat tertinggi pagoda lalu jatuh. Tetapi ada sesuatu yang menarik tentang menara itu. Ada 4 lantai, benar? Dan pada awalnya, semua lantai tampak berukuran sama, tetapi tingkat paling bawah melebar lebih jauh daripada yang lain. Apa yang akan terjadi jika sesuatu jatuh di sana? Lahan lebih baik dalam menjelaskan hal-hal seperti ini dibanding Mao Mao, jadi ia menyerahkan sebatang ranting dari tanah kepadanya. Lahan mulai menggambar diagram menara itu di debu. Itu gambar yang sama yang ia buat saat Mao Mao sibuk bermain di lumpur. Atapnya miring, jadi sesuatu yang jatuh di atasnya akan berguling keluar. Gaya itu akan terus membawanya saat benda tersebut terlepas dari atap, kata Lahan, menambahkan sebuah panah ke diagramnya sebagai penjelasan. Dengan kata lain, jika objek ini turun dengan momentum yang tidak berkurang, ia akan mendarat agak jauh dari pagoda. Namun, jasad yang terbakar berada tepat di bawah cucuran atap, di tempat yang tersembunyi jika seseorang berdiri di pintu masuk menara. Sebab jika jasad itu jatuh ke kolam, tidak akan mungkin lagi membakarnya untuk menyesatkan orang. Berdasarkan prinsip dasar gerak dan kecepatan tubuh, jasad itu seharusnya tidak jatuh di tempat kami menemukannya, kata Lahan. Setidaknya ia bisa diandalkan pada saat seperti ini. Dan diagram itu membuat penjelasannya lebih mudah dipahami. Jasad yang terbakar itu sudah berada di sana sejak awal, Mao Mao menyimpulkan. Kita teralihkan oleh pengantin wanita yang melayang dan melewatkannya. Jalan menuju pagoda diterangi lentera-lentera kecil. Para tamu yang tidak mengenal kediaman itu, mencoba mencari jalan pada malam yang gelap, secara alami akan mengikutinya. Dan asap dari kembang api yang berpadu dengan bau minyak lentera sangat sempurna untuk menyembunyikan jasad yang sudah terbakar. Akhirnya Mao Mao menambahkan, saya menduga inilah identitas sebenarnya dari pengantin wanita yang menggantung itu. Ia mengeluarkan beberapa kertas coretan dan berjalan menuju kolam, sengaja menghentakkan kakinya saat berjalan.
Ia merobek kertas itu dan melemparkannya ke air, yang segera bergolak oleh ikan koi yang datang memakannya. Ada banyak kertas bagus di sekitar sini. Bahan yang bisa dibuat menjadi sesuatu yang, jika dilihat dari jauh, cukup tampak seperti gaun pengantin. Apa yang menjadi sinyalnya? Kembang api, itu akan sempurna. Mungkin warna asap khusus atau suara tertentu. Ketika seseorang melihat pengantin wanita yang tergantung, sinyal akan diberikan. Dengan menghitung mundur dari jarak ke menara dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai lantai atas, tali akan dipotong agar tampak seolah putus. Semua orang akan begitu sibuk berlari ke pagoda sehingga mereka tidak menyadari jatuhnya benda itu. Kemarin Anda masuk dan menangkap salah satu koi, kata Mao Mao kepada sang paman. Apakah itu untuk menakuti ikan-ikan itu? Mungkin ia berusaha menggiring ikan-ikan pemakan kertas ke lokasi yang diinginkan. Mereka mungkin sudah ketakutan oleh kembang api, tetapi mengapa mengambil risiko? Boneka kertas itu akan jatuh ke kolam dan dimakan oleh ikan koi, hanya meninggalkan tali yang ditemukan Mao Mao di air. Adapun orang yang memotong tali, ia hanya perlu menunggu sampai semua orang tiba di pagoda. Tidak perlu terburu-buru keluar dan berisiko bertabrakan dengan seseorang yang datang menyelidiki. Sebaliknya, ia bisa bersembunyi di suatu tempat di dalam, dan begitu ada kerumunan yang cukup, ia bisa bergabung dengan yang lain, menyelinap di antara mereka dan tampak seolah-olah ia sama bingungnya dengan semua orang. Kini mereka tidak perlu lagi bertanya siapa yang memainkan peran itu. Jika ada keberatan terhadap penafsiran saya tentang kejadian ini, mungkin kita sebaiknya mencocokkan tali yang saya temukan dengan potongan yang tersisa dari menara. Ada yang keberatan? Pada kata, ada yang keberatan itu, ayah pengantin wanita jatuh berlutut, sementara yang lain saling memandang dengan kepasrahan. Dayang yang menempatkan dirinya di antara Mao Mao dan wanita peratap liar itu memasang ekspresi pedih. Ya, tentu saja, pengantin wanita tidak mungkin melakukan semua ini sendirian. Ia pasti memiliki kaki tangan, mungkin seluruh keluarganya. Kalian berharap menyembunyikan pengantin wanita di antara barisan wanita peratap dan membantunya melarikan diri dengan cara itu, kata Mao Mao. Tampaknya selama ini ia berada dalam kesalahpahaman yang bertahan lama. Yakni, ia salah mengira bahwa insiden dengan singa itu menargetkan selir Lishu. Kadang-kadang, apa yang dipikirkan orang lain tidak selalu sejalan dengan apa yang kau bayangkan. Pengantin pria, yang dapat dimengerti merasa khawatir, memutuskan untuk segera meninggalkan negeri itu, berencana berangkat setelah perjamuan yang telah dijadwalkan keesokan harinya. Itulah sebabnya ia tidak ada di sini sekarang, ia sudah dalam perjalanan pulang. Jika keadaan dibiarkan berjalan tanpa hambatan, wanita muda itu sekarang akan berada dalam perjalanan untuk hidup sebagai istri pria itu di negeri asing. Keluarga itu, panik, memutuskan untuk memasukkan kematian sang wanita muda. Mereka begitu bertekad melindungi nona muda itu sampai bersedia menggunakan jasad kakak perempuannya yang telah lebih dulu meninggal. Hah? Anda sama sekali tidak tahu betapa mengerikannya putri saya diperlakukan, jawab paman pengantin wanita, ayah dari wanita yang telah meninggal itu. Orang-orang itu melihat wanita keluarga kami tidak lebih dari budak. Tahukah Anda apa yang mereka lakukan pada malam pertama bersama? Mereka mencap pengantin wanita seperti binatang. Pernikahan tidak selalu setara. Pada kenyataannya, lebih sering daripada tidak, keseimbangan kekuasaan condong ke satu arah atau yang lain. Jika kau tidak punya kuasa, maka satu-satunya yang bisa kau lakukan hanyalah membungkuk dan merendah. Keluarga ini telah mempersembahkan satu putri sebagai korban semacam itu. Sama halnya dengan kakiku ini, kata pengantin wanita yang berpakaian sebagai wanita peratap, mengusap kaki kecilnya sendiri dengan tangan. Inilah yang diinginkan pria itu. Katanya ia ingin aku terlihat seperti gadis dari timur.
Aku meragukan ia melihatku sebagai sesuatu lebih dari sekadar barang dagangan. Dayang itu menatapnya dengan wajah penuh penderitaan. Mungkin pengantin wanita dan bahkan dayangnya telah diikat kakinya sebagai cadangan potensial jika kakak perempuannya tidak berhasil. Ekspresi menghilang dari wajah Jinshi, tetapi ia tampak terguncang secara pribadi. Saya tidak kompeten. Inilah satu-satunya jalan yang terbuka bagi saya. Menurut Anda, mungkin jika saya memiliki lebih banyak bakat atau kemampuan, saya bisa melihat putri saya menjadi salah satu mawar di taman, tanya ayah gadis itu. Mungkin ia sedang memikirkan keluarga lain, juga dari ibu kota barat, yang melihat putri mereka sendiri naik menjadi permaisuri. Jika permaisuri yang berkuasa dulu berkenan kepada kami, lanjut sang ayah, menurut Anda apakah kami mungkin bisa lolos dari dikirim ke daerah terpencil ini? Jinshi berpaling dari keluarga tragis itu. Mereka telah melakukan kejahatan serius. Upaya mereka untuk melindungi putri mereka sendiri bisa saja mengorbankan lebih banyak nyawa. Menurut Anda apakah kami mungkin bisa menyelamatkan rumah tangga kami? Tidak mungkin membiarkan mereka lolos hanya dengan hukuman ringan. Satu hal yang tidak diketahui Mao Mao adalah apakah Jinshi sudah cukup dewasa untuk menerima hal itu. Meski begitu, ia tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa ia melihat semuanya berbeda dari mereka. Apakah sebuah rumah tangga adalah sesuatu yang harus diselamatkan? Katanya pelan, mendekati dua wanita berkaki terikat yang saling berpegangan. Terlepas dari semua klaim tentang ketidakmampuan, ada sesuatu yang mengganggunya. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Katanya kepada kedua wanita itu. Mereka tidak mengatakan apapun, dan Mao Mao menganggap dia mereka sebagai persetujuan. Saya yakin di antara orang-orang yang kalian beri parfum, ada seorang wanita dengan sikap angkuh dan mulut penuh gigi buruk. Bagaimana kalian bisa mengenalnya? Dayang itu menatap tanah. Dialah pasti yang menghubungi saudari tiri Lishu. Itu aneh, ia tidak tampak seperti tipe yang akan begitu ramah dengan seseorang yang baru saja ditemuinya. Saya tidak ingat persis, tetapi dia berusia 18 atau 19 tahun dengan bagian belakang tubuh yang agak berisi. Lingkar bokongnya 3 syaku 1 san, selalahan. Kenapa? Mao Mao mengira angka itu adalah tebakan terdidik, bahwa ia hanya memperkirakannya dengan mata, tetapi ia tetap diam-diam menginjak jari kaki lahan. Saya mendesak Anda untuk memberitahu kami, kata Mao Mao. Itu akan lebih baik bagi semua orang. Setelah sesaat, dayang itu berkata, peramal yang memberitahu saya. Peramal. Wanita lain itu mengangguk, masih menatap tanah. Dia sedang menjadi pembicaraan di seluruh ibu kota barat. Semua orang pergi menemuinya. Awalnya, kata dayang itu, ia mengira semua itu hanya omong kosong. Tetapi kata-kata sang peramal menunjukkan pemahaman yang menyeramkan tentang wanita muda itu dan teman-temannya, dan ia pun tertarik semakin dalam. Nona muda yang telah tiada dulu sering pergi kepadanya untuk meminta nasihat. Saya terkesan beliau bisa melakukannya, kata Mao Mao. Ia tidak bermaksud menyerang wanita muda itu hanya keraguan sederhana yang muncul dalam pikirannya. Subjek nasihat itu bukan sesuatu yang bisa dibicarakan dengan sembarang orang. Dayang itu menunjuk ke arah kota. Mereka berbicara di kapel. Itu adalah tempat yang sangat mirip dengan bangunan di pekarangan Gyokuen yang didedikasikan untuk agama asing. Ada tempat-tempat di dalamnya untuk melakukan percakapan pribadi, dan sang peramal menggunakannya untuk menjalankan usahanya. Sudut-sudut dan ruang kecil ini awalnya, tampaknya, digunakan para biarawan agama asing untuk mendengarkan orang-orang, tetapi dengan sumbangan yang pantas, tempat itu mungkin tersedia pula untuk percakapan pribadi. Dayang itu berusaha untuk tidak terlalu spesifik tentang nama dan identitasnya, tetapi pengintai yang rajin bisa saja mencari tahu dengan siapa mereka berbicara.
Peramal ini tampaknya memanfaatkan hal itu. Akulah yang menerima parfum itu. Dan akulah yang menerima nasihat untuk mengutak-atik kandang. Semuanya aku. Dayang itu menundukkan kepala. Ia merasa tidak bisa membiarkan ada lebih banyak wanita muda yang mati hanya karena mereka tidak mau mendengarkan sang peramal. Ia menatap Mao Mao dengan memohon, tetapi bukan Mao Mao yang akan menjatuhkan hukuman. Peramal itu juga memberitahu siapa yang harus menjadi targetnya. Ia samar ketika menyebut nama atau ciri beberapa sasaran, tetapi ada yang lain, seperti saudari tiri Li Shu, yang dijelaskan kepada dayang itu secara rinci. Pada akhirnya, ia menjual parfum kepada sekitar 3 orang. Kesalahan tidak hanya jatuh pada wanita muda ini. Akulah yang mengutak-atik kandang, kata paman pengantin wanita, melangkah maju. Ia menemukan dayang itu dalam suasana hati muram dan menanyainya. Memang, tampaknya itu lebih dari apa yang bisa dilakukan seorang wanita muda sendirian. Bukan hanya mereka. Bunuh diri palsu itu adalah idemu. Bahkan jika itu berarti mengganggu makam keponakanku, kata ayah pengantin wanita. Tidak. Kakak, akulah yang memohon kepadamu untuk melakukan apa yang kau lakukan. Menyaksikan percakapan itu, para wanita keluarga tersebut mulai menangis dengan suara mengerikan. Jadi semua ini bukan berasal dari peramal, melainkan ide kalian sendiri, tanya Jin Shi. Benar. Setelah apa yang terjadi kemarin, kami tidak punya waktu untuk bertemu dengan peramal itu. Dan apakah peramal ini bisa bertemu dengan kalian? Jin Shi memperhatikan keluarga yang menyedihkan itu dengan saksama. Ia tampaknya tidak sedang memikirkan cara menghukum mereka, melainkan bagaimana menghubungkan ini dengan apapun yang akan terjadi berikutnya. Saat Jin Shi memperhatikan keluarga itu, Mao Mao diam-diam memperhatikannya. Mereka tidak pernah menemukan sang peramal, siapapun dia sebenarnya. Namun, seorang biarawan di kapel memberikan kesaksian tentang tempat tinggal sang peramal. Pepatah mengatakan bahwa uang bisa bicara bahkan di neraka, sumbangan yang baik membuat pria itu cukup terbuka. Kediaman yang ia tunjukkan benar-benar kosong. Satu-satunya hal yang bisa mereka simpulkan dari apa yang ditemukan di sana adalah bahwa sang peramal tampaknya tidak hidup seperti orang dari barat.